Selamat berhari Minggu. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat dari Gereja Baptis Indonesia Pengharapan dan Gereja Baptis Indonesia Betania. Kita bersukacita di hari Minggu ini kita dapat kembali berhimpun dalam sebuah ibadah, sekalipun dalam kelompok-kelompok kecil di tengah keluarga kita masing-masing dan beberapa bersama tetangga. Pada hari ini ada satu pokok kebenaran firman Tuhan yang cukup menantang, yaitu saya memberikan judul khotbah Gereja yang peduli terhadap kebutuhan gereja lain. Sekali lagi, judul khotbah hari ini adalah Gereja yang peduli terhadap kebutuhan gereja lain. Dasar firman Tuhannya tadi yaitu dari 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat yang sudah kita baca tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, sebelum kita dengarkan firman Tuhan ini, mari kita akan perhatikan dulu sebuah research, yaitu dari Bilangan Research Center. Perhatikan diagram ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, diagram ini memberikan penjelasan kepada kita, yaitu kepedulian gereja terhadap kebutuhan orang lain, terhadap gereja-gereja lain. Penelitian ini diteliti di antara gereja-gereja kota yang ada di Indonesia. Lebih dari 500 gereja itu diteliti. Lalu hasil yang terkait dengan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan, perhatikan ya dalam diagram ini, selama masa pandemi COVID-19 ini, gereja yang melakukan kegiatan sosial untuk membantu yang membutuhkan. Perhatikan, yang pertama ada sejumlah gereja sebanyak 5,3% tidak ada kegiatan sama sekali. Lalu ada 22,1% dari jumlah gereja tadi hanya berbuat sosial kepada anggota gereja saja. Jadi berbuat kasih, berbuat peduli terhadap mereka yang membutuhkan, tapi khusus anggota gereja. Lalu sebanyak 72,6% mereka atau gereja-gereja ini melakukan kepedulian, berbuat kasih kepada masyarakat secara lebih luas, yang artinya kepada gereja lain tetapi juga kepada masyarakat. Ini diagram yang pertama. Sekarang mari kita akan perhatikan diagram yang kedua atau slide yang kedua dari Bilangan Research Center ini. Dalam slide ini kita dapat melihat yaitu intensitas pemberian bantuan sosial di masa pandemi, yaitu di bulan Maret sampai bulan Mei 2020. Perhatikan, ada 5,3% nol, artinya tidak berbuat kepedulian terhadap siapapun. Lalu ada 31,9% mereka gereja-gereja ini berbuat 1 sampai 2 kali. Lalu 41% gereja ini berbuat kasih sebanyak 3 sampai 5 kali. Lalu 21,7% berbuat kasih peduli
terhadap orang lain lebih dari 5 kali. Bapak Ibu perhatikan, riset ini, angka-angka ini menunjukkan bentuk kasih yang sejati. Itu adalah bentuk dari iman yang nyata dalam perbuatan. Kasih dalam perbuatan yang nyata ini menjadikan gereja itu sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dengan berbuat kasih, dengan peduli, kehadiran gereja itu semakin disambut di tengah-tengah masyarakat, dan ini membuka pintu bagi pekabaran Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, minggu lalu yang sudah kita lalui, kita belajar tentang kepedulian terhadap sesama anggota gereja. Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47 menjadi dasar gereja peduli terhadap anggota gereja satu dengan yang lain. Tetapi pengajaran hari ini adalah pengajaran yang memberikan pencerahan dan dorongan kepada kita supaya gereja kita memiliki kepedulian terhadap gereja lain. Dan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca sepanjang minggu ini, dan puncaknya teks pada hari ini, ada satu ayat yang berkata demikian, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 27. Berbunyi demikian, keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Nah, ini satu ayat yang memberikan penjelasan bangsa-bangsa lain, gereja-gereja di luar Yerusalem itu patut untuk berbuat kasih kepada jemaat Yahudi secara khusus yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu, mari kita memberi perhatian terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini bisa dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan, karena gereja-gereja Tuhan itu meyakini bahwa tubuh Kristus adalah satu. Sekali lagi, di dunia ini tubuh Kristus hanya satu. Sehingga ada kepedulian terhadap gereja lain, bahkan lintas bangsa bisa jadi. Sekarang mari kita perhatikan Bapak Ibu, data-data pelayanan gereja lain terhadap gereja kita di masa pandemi ini. Di bulan April, gereja kita menerima sembako untuk menolong anggota gereja, menolong guru-guru, menolong staf PPA, yaitu dari Gereja Kristen Abdiel Surabaya. Bulan April. Lalu pada bulan Mei, kita menerima berkat sehingga bisa berbagi sembako kepada anggota gereja, yaitu dari Bamak Surabaya. Lalu selanjutnya di bulan Juni kita menerima berkat yang bisa membantu sembako. Ada seorang anak Tuhan yang ada di Papua, lalu plus ada seorang anggota gereja yang berbagi. Lalu di bulan Juli kemarin kita menerima bantuan sosial sembako untuk anggota gereja kita dari GII Hok Kim Tong Semarang. Lalu pada bulan ini kita bisa berbagi sembako
kepada anggota gereja, yaitu dari Yelung Hau Baptist Church Makau. Wah, Bapak Ibu, jadi pada masa pandemi ini, gereja kita banyak mengalami kepedulian dari gereja-gereja lain. Bahkan dari luar negeri, dari gereja baptis yang ada di Makau sana. Mengapa mereka sampai rela berbuat seperti itu? Karena firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Jadi dari sini Bapak Ibu, sekali lagi mari kita akan menghayati bahwa kepedulian terhadap gereja lain yang membutuhkan itu diperlukan. Itu perlu kita bangkitkan dalam kehidupan kita bergereja. Memang ketika kita mencoba meneliti perjalanan gereja kita, memang gereja kita sudah berkali-kali peduli terhadap gereja lain. Ketika ada pelayanan mission trip, kita juga langsung memberikan bantuan kepada gereja sasaran. Pada saat ada gereja-gereja yang kena bencana seperti yang ada di Sumber Jabon, ketika kena gempa, kita juga memberikan bantuan. Lalu bantuan itu bukan hanya kepada gereja, yaitu kepada lembaga-lembaga yang ada. Masa pandemi ini kita juga ambil bagian ke Rumah Sakit Baptis Batu dan juga ke YRSBI kita ambil bagian. Ketika seminari teologi baptis ada kebutuhan, kita juga berbagi di sana. Nah, ini adalah sesuatu bagian dari karya kasih Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita untuk peduli bukan hanya kepada anggota gereja, tetapi kepada orang yang ada di luar sana, kepada gereja lain, juga terhadap masyarakat. Lalu pertanyaan penting yang perlu kita jawab, sesungguhnya kapan saatnya, waktu yang cocok bagi kita untuk membantu mereka yang membutuhkan, secara khusus membantu gereja yang membutuhkan. Sekali lagi, kapan waktu yang cocok? Mari kita akan lihat hasil dari riset dari Bilangan Center ini. Perhatikan di sana, dalam slide ini Bapak Ibu bisa memperhatikan, yaitu gereja-gereja yang melakukan kegiatan sosial untuk membantu mereka, gereja lain yang membutuhkan. Perhatikan, yang saya kasih kotak merah saja ya, kotak merah saja, perhatikan di situ. Gereja-gereja yang ada dalam kotak merah itu, gerejanya mengalami penurunan keuangan. Income gerejanya berkurang sebanyak 41 sampai 60%. Bapak Ibu, kalau pengurangannya sampai 41 sampai 60% itu jumlah yang besar atau jumlah dikit? Benar. Itu jumlah yang besar. Tetapi kita perhatikan di sini, walaupun gereja ini mengalami penurunan yang begitu besar, tetapi tingkat kepedulian mereka terhadap gereja lain masih sangat tinggi ya, masih sangat tinggi. Lalu ketika kita lihat kelompok yang lain yang menurun 1-40%, penurunannya tidak terlalu signifikan ini, dia bisa berbuat kasih, ya itu wajar, apalagi kalau tidak mengalami penurunan sama sekali. Tetapi kita dapat melihat di sini, gereja yang mengalami penurunan 41-60% berbuat kasih kepada masyarakat di luar gereja, kepada gereja lain sebanyak 76%.
Jadi ini adalah sesuatu yang patut untuk kita tangkap, bahwa ada gereja-gereja yang memiliki keberanian melangkah iman seperti itu. Jadi dari hasil riset ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kondisi keuangan gereja setempat itu tidak menjadi penghalang bagi gereja untuk berbuat kasih kepada pihak lain. Di dalam Amsal pasal 11 ayat 24 dikatakan di sana demikian. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Gereja Makedonia, Bapak Ibu, kondisinya ada dalam kekurangan, yaitu yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 2. Tetapi gereja ini tetap bermurah hati, gereja ini tetap memberi, dan pemberiannya selalu dikirim untuk gereja lain yang ada di Yerusalem. Lalu teks firman Tuhan yang kita baca tadi dari 1 Korintus pasal 16 itu juga menjelaskan bagaimana gereja ini menyisihkan dananya, gereja di Korintus ini, untuk peduli terhadap gereja yang ada di Yerusalem. Nah, ini sesungguhnya ini adalah sebuah langkah iman, langkah iman. Yang dimaksudkan dengan langkah iman ini adalah begini, Bapak Ibu. Kita sering mendengar istilah janji iman. Ketika ada kebutuhan pekerjaan Tuhan, siapa yang berjanji iman? Ketika seseorang berjanji iman menulis, saya berjanji iman 1 juta. Ketika orang menulis janji iman 1 juta, itu artinya orang itu sesungguhnya belum memiliki, belum tersedia. Kalau sudah tersedia nggak usah janji iman. Tapi ketika belum tersedia, dia berjanji dengan iman. Dan nanti ketika Tuhan mengalirkan, baru orang itu memberikannya sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dari bagian-bagian ini, mari kita akan membangun iman secara pribadi, supaya ada kebetulan yang selanjutnya iman yang kita miliki, kita bawa ke gereja ini untuk membangun gereja ini, supaya gereja ini juga supaya ada kepedulian terhadap gereja lain, terhadap masyarakat yang membutuhkan. Caranya bagaimana? Ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, mari kita menyadari bahwa gereja kita adalah gereja Tuhan, dan gereja-gereja yang ada di luar sana juga milik Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bangun kasih yang peduli. Ketika kita mulai bangun kasih yang peduli, kita juga bangun komitmen. Dan kita jaga secara disiplin melaksanakan itu. Seperti yang diajarkan di dalam 1 Korintus pasal 16, supaya setiap minggu kita kumpulkan, lalu ketika hari pertama kita serahkan kepada gereja Tuhan, lalu sewaktu-waktu ketika rasul-rasul datang untuk membawa bantuan itu kepada gereja lain, sudah tidak kumpul-kumpul lagi. 3, mari kita memberi dari yang ada dalam kehidupan kita. Peduli dengan memberi dengan langkah iman. Sekali lagi ini dengan ukuran iman, ya. Lalu sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu, ketahuilah bahwa Tuhan yang akan terus menambah-nambahkan, melimpah-limpahkan berkat-Nya kepada orang, gereja yang mau menyalurkan berkat yang dari Tuhan. Karena melalui kebenaran peduli memberi kepada orang lain,
kepada gereja lain, sesungguhnya ini menyatakan tentang kasih setia, kemurahan Allah yang dinyatakan melalui gerejanya. Oleh karena itu, mari kita memberi diri supaya bisa dipakai oleh Allah untuk menyalurkan kasih kepedulian Allah kepada orang lain. Lalu ketika kita secara pribadi sudah memiliki hati yang rela memberi, mari keyakinan, pengalaman hidup kita share, kita dorong kepada gereja Tuhan, gereja yang kita miliki ini, supaya juga bermurah hati, peduli terhadap gereja lain, mereka yang membutuhkan, supaya kasih kemurahan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk bagian-bagian dari firman-Mu yang sudah kami dengar. Kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini mendorong kami supaya kepedulian kami bukan hanya ke dalam keanggota gereja setempat saja, tetapi kami perlu peduli terhadap gereja lain yang adalah gereja-Mu, kepada masyarakat luas yang juga Engkau kasih dan ingin Engkau jangkau itu. Taruh Tuhan firman-Mu di dalam setiap hati kami, jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.